Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep pendidikan Islam perspektif hadis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yulianti sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam perspektif hadis. Yang kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu saudari Dian Fitriani yang akan membahas tentang dasar-dasar pendidikan Islam perspektif hadis. Pemateri terakhir yaitu saudara Danuarsi yang akan membahas tentang karakteristik pendidikan Islam perspektif hadis. Hadatsana Ali bin Abdillahi hadatsana Sufyanu qala sa'altul A'masya wa qala an Zaid bin Wahbin sami'tu Hudzaifata yaqulu hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal amanata nazalat minas sama'i fi jadaril qulubi rijali wa nazalal qur'anu faqalul qur'ana wa alimu minas, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdullah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, aku bertanya kepada Al-Masyi, ia berkata, dari Zaid ibnu Wahab, aku mendengar Hudzaifah, ia berkata, menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa amanah itu turun dari langit pada hati seseorang dan diturunkan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran dan belajarilah sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Pendidikan yaitu usaha sadar yang dilakukan secara sistematik dalam mewujudkan suatu proses belajar mengajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya, memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan memiliki keterampilan yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk masyarakat di sekitarnya. Dalam Islam, pendidikan itu sangat penting karena manusia itu diciptakan menjadi khalifah di muka bumi, dan untuk mewujudkannya yaitu dengan proses belajar. Dalam hadis banyak istilah yang membahas tentang pendidikan. Yang pertama yaitu at-tarbiyah, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi besar, seperti pada hadis yang artinya jadilah kamu pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan berilmu pengetahuan. Dan disebut pendidikan apabila seseorang telah mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan dari sekecil-kecilnya sampai menuju yang tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian istilah yang kedua yaitu at-ta'lim, yang berarti pengajaran yang bersifat penyampaian, pemberian pengertian dan keterampilan dari guru kepada siswa. Istilah yang ketiga yaitu at-ta'dib. At-ta'dib yang berarti pembiasan atau pembinaan. At-ta'dib berasal dari kata adaba yadibu yang berarti membiasakan seseorang untuk berperilaku baik dan sopan santun. At-ta'dib sudah dikenal oleh bangsa Arab sejak dahulu, yang artinya dikaitkan dengan ketinggian dan kedudukan seseorang. Rasulullah bersabda, "Anibu auladakum wa hasinu dabakum," yang artinya didiklah anak-anakmu dengan pendidikan yang baik.
hadis tersebut bahwa orang tua wajib mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Dan istilah yang terakhir yaitu at-tauhid, yaitu pembinaan akhlak yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya untuk membina akhlak dan hati nurani agar tidak melakukan penyimpangan. Dan at-tauhid itu dapat mewujudkan insan muslim yang berakhlakul karimah, berperilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan materi akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Dian Fitriani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dian Fitriani, saya anggota dari kelompok 1, ingin menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar pendidikan, di mana bagian dari konsep pendidikan Islam menurut perspektif hadis. Pendidikan Islam baik secara konsep maupun sebagai aktivitas yang bergerak dalam rangka pembinaan kepribadian yang utuh dan paripurna memerlukan suatu dasar yang kokoh, karena dasar merupakan landasan tempat berpijak atau tegaknya sesuatu agar dapat berdiri dengan kokoh. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sebagai dasar dan acuan dalam memberlakukan pendidikan Islam di sekolah, pesantren, maupun lembaga lainnya. Jika suatu pendidikan, terlebih pendidikan Islam, dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar dan acuan serta benar-benar mengimplementasikannya, maka akan membentuk generasi-generasi yang Qur'ani dengan mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap tingkah lakunya. Zakiyah Darajat mengatakan bahwa pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia harus mempunyai landasan keimanan, dan kepada landasan itulah semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan. Hal inilah yang menunjukkan sesuatu yang urgen dalam pendidikan, agar memiliki kekuatan dan kesinambungan serta survive harus memiliki landasan yang kokoh dan memiliki kekuatan yang kuat. Adapun hadis dijadikan sebagai dasar pendidikan dalam Islam merupakan sebagai penafsiran dari Al-Quran dan sebagai komplementer terhadap Al-Quran itu sendiri, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Danu Warsih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu, anggota terakhir dari kelompok pertama. Adapun materi yang akan saya bahas ialah mengenai karakteristik pendidikan Islam. Karakteristik sendiri berarti suatu pedoman untuk menganalisis suatu hal-hal tertentu. Sedangkan pendidikan agama Islam sendiri menurut Hasan Langgulung ialah suatu proses pencapaian generasi berikutnya untuk mengisi peranannya masing-masing. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa karakteristik pendidikan ialah suatu ciri yang membedakan antara sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan lainnya. Adapun karakteristik pendidikan Islam ialah yang pertama seperti pendidikan yang tinggi dan sakral, yang kedua ada pendidikan yang komprehensif dan integral, yang ketiga adalah pendidikan yang realistis dan tumbuh, yang keempat adalah pendidikan yang berkesinambungan, yang kelima adalah pendidikan yang tumbuh dan berkembang, dan yang keenam adalah pendidikan global. Nah, berikut adalah 6 materi karakteristik yang akan saya bahas kali ini. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu
pendidikan yang tinggi dan sakral. Substansi pendidikan Islam ialah mempelajari segala hal untuk lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya, pendidikan Islam bukan hanya untuk mengisi kekosongan otak semata, akan tetapi lebih mengarah ke penanaman akidah. Untuk poin yang kedua adalah pendidikan komprehensif dan integral. Islam bukanlah pendidikan yang terbatas oleh waktu dan jarak. Islam juga bukan suatu pendidikan yang ditunjukkan kepada segolongan orang tertentu saja, akan tetapi untuk semua manusia yang ada di bumi ini. Islam juga merupakan pendidikan yang integral, lebih mencakup semua aspek seperti sosial, ekonomi, sains, dan lain sebagainya dari kehidupan pribadi dan kehidupan bernegara. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pendidikan realistis dan tumbuh. Pendidikan Islam ialah pendidikan yang terus berjalan dengan seiringnya perkembangan dalam masyarakat. Akan tetapi, Islam juga masih menjaga nilai-nilai keislamannya. Poin berikutnya yaitu poin keempat, pendidikan yang berkesinambungan. Pendidikan Islam tidak mengenal kata usai. Setiap individu wajib untuk mempelajarinya seumur hidup. Dan yang kelima adalah pendidikan yang tumbuh dan berkembang. Setiap individu yang telah mempelajarinya diharuskan untuk memberikan kepada orang lain segala sesuatu yang telah dimilikinya. Dan poin yang terakhir yaitu pendidikan yang global. Islam sebagai agama yang universal dapat diterima oleh setiap golongan, ras, dan bangsa. Dikarenakan Al-Quran yang diturunkan ialah berisi tentang petunjuk yang dibutuhkan pada masa dulu, sekarang, dan yang akan datang, dimanapun dan kapanpun. Mungkin hanya segitu saja materi karakteristik pendidikan Islam yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.